Halo semua, selamat datang kembali di cerita No Debat. Sebelum masuk ke video ini, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport channel ini dengan cara apapun itu. Jika ada salah kata dan ejaan asing, mohon dimaklumi ya cuy. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita sang pencuri kekuatan. Yang di part sebelumnya, si wanita bohai melihat temannya menjadi santapan si monster kuda. Dia yang melihat hal itu hanya bisa menangis. Dan terlihat Li Yuan yang sedang berenang berusaha menyelamatkan si gadis tersebut. Tetapi si wanita tidak menghiraukan keselamatannya. Justru meminta Li Yuan untuk menyelamatkan si gendut terlebih dahulu. Li Yuan dengan gaya fuckboy pun merayu wanita tersebut. Dia akan menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan menyelamatkan temannya. Li Yuan meminta agar si gadis bergegas. Jika tidak, monster tersebut akan kembali. Si wanita pun mendengarkan ucapannya dan kemudian memeluknya sambil memberitahukan bahwa dirinya ketakutan. Li Yuan pun akhirnya sampai di daratan. Dia pun mengeluh karena merasa si wanita begitu berat. Padahal dia terlihat kurus. Apa mungkin beban yang ia tanggung berasal dari opai milik wanita yang terbilang cukup besar untuk ukuran ABG Indo? Li Yuan sadar aksinya diliput dan disiarkan secara live karena terlihat heli yang sedang berada di atas mereka. Dan terlihat reporter wanita yang sedang berada di lokasi, yang sedang membawakan acara live-nya. Dia pun mengomentari aksi heroik Li Yuan, yang seorang tuan muda rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang gadis. Scene berpindah ke gedung Kunlun. Terlihat Demon Dragon sedang nge-gym. Karena pertempuran sebelumnya dia mengalami kekalahan. Dia bermaksud untuk memperkuat fisiknya agar di pertempuran berikutnya dapat mengalahkan Yuji atau Yanxi. Swordman yang bersamanya pun melakukan hal yang sama. Dia pun keheranan dengan kekuatan Yanxi yang begitu kuat dan merasa kalau dia memakai program ilegal semacam cheat. Mendengar hal itu, Demon Dragon pun membenarkan perkataan Swordman. Dan jika mereka bertemu lagi dengannya, mereka akan melakukan report biar si Yanxi kena banet. Tiba-tiba Swordman dikagetkan dengan siaran live di televisi yang sedang menunjukkan Li Yuan tengah berada di lokasi kemunculan monster dan sedang menyelamatkan seorang gadis. Demon Dragon pun langsung melihat ke arah televisi karena tidak yakin dengan apa yang diucapkan Swordman. Karena dia tahu Li Yuan adalah seorang pengecut. Dia tidak akan berani berbuat heroik. Si reporter yang menyaksikan Li Yuan sedang diburu monster berharap akan ada pahlawan yang datang tepat waktu. Karena jika tidak, Li Yuan akan tamat. Demon Dragon yang mengetahui bahwa itu benar-benar adiknya pun geram akan ketololannya karena dia hanya akan mati konyol. Yang dia tahu adiknya tidak memiliki kemampuan bertarung dan hanya seorang pengecut. Li Yuan pun terus diburu oleh si monster. Swordman yang menyaksikan live pun merasa Li Yuan akan segera mendapatkan kematiannya. Sang kakak pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menyayangkan tindakan adik manisnya yang sia-sia. Namun Swordman tiba-tiba dikejutkan dengan kemampuan Li Yuan yang bisa bertransformasi. Demon Dragon yang menyaksikan live pun merasa antara percaya dan tidak jika
adiknya memiliki kemampuan transformasi. Liu Yuan berhasil menyelamatkan gadis tersebut, yang membuat si gadis merasa begitu kagum dan memujinya. Liu Yuan yang mendapatkan pujian, dia pun merasa dirinya seorang yang hebat. Dengan wujud serigala, dia pun berlari menghampiri monster kuda. Di tempat lain, tidak jauh dari pantai, Yanxi berhasil menyelamatkan si gendut, yang saya kira dia sudah mati. Sungguh orang yang beruntung. Kemudian Yanxi mengalihkan pandangannya ke Liu Yuan. Dia ingin melihat pertarungan yang akan terjadi kepada anak angkatnya. Terlihat situasi berbalik. Sekarang Liu Yuan yang sedang memburu monster kuda. Dia pun meloncat dan akhirnya dapat mencekram si monster, yang kemudian membantingnya ke air. Tidak sampai di situ, dia pun memutar-mutar si monster yang terlihat seperti gasing, yang kemudian melemparkannya, dan si monster terhempaskan cukup jauh. Liu Yuan pun menyombongkan diri bahwa dirinya bukanlah pecundang seperti yang dulu, yang akan berlari jika melihat monster. Dan dia pun berambisi akan melampaui kakaknya Demon Dragon dan menjadi hero rank S. Melihat hal itu membuat Yanxi memujinya dan merubah pandangannya terhadap Liu Yuan. Di tepi pantai, si gadis dihampiri 2 orang temannya. Dan diketahui nama gadis tersebut adalah Lulu. Si cowok berkata bahwa dia sangat mengkhawatirkan keadaan Lulu. Dan si cewek menanyakan keberadaan si gendut yang tidak terlihat. Lulu pun menjawab bahwa si gendut terseret ke laut oleh si monster karena berusaha melindunginya. Mengetahui terjadi hal buruk, kedua temannya pun kaget. Sambil menunjuk Liu Yuan, dia berkata bahwa hero itu akan menyelamatkannya. Tiba-tiba Liu Yuan merasa ada tekanan yang kuat dari arah bawah. Dia pun terkurung oleh pusaran air yang mengakibatkan dirinya terhempas. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh si monster. Dan Liu Yuan pun akhirnya terkena seruduk di bagian belakang. Dan dilanjutkan dengan tendangan si monster, yang membuatnya lagi-lagi terhempaskan. Si reporter yang melihat Liu Yuan terkena combo menyayangkan karena akhirnya keadaan berbalik. Scene berpindah ke gedung Kunlun. Terlihat Demon Dragon yang sedang terburu-buru. Swordman mengetahui bahwa dia hendak ke tempat adiknya karena khawatir terhadap keadaannya. Demon Dragon pun terbang menggunakan jetpack yang sering kita pakai di game GTA. Liu Yuan yang terluka pun mengeluh karena lukanya sangat sakit. Monster kuda pun bersiap menyerangnya lagi. Liu Yuan yang menyadari hal itu hanya terdiam karena sudah terlalu banyak serangan yang ia terima. Dan lagi-lagi si monster menggunakan jurus pusaran air yang mengarah kepada Liu Yuan. Dia pun hanya bisa menerima serangan itu, yang membuatnya harus terlempar ke udara. Liu Yuan merasakan sakit yang begitu kuat dan membuatnya tak berdaya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Yanxi yang ia panggil Godfather sedang mengawasinya. Liu Yuan pun meminta pertolongan agar dia diselamatkan. Orang-orang melihat acara pun berharap Liu Yuan baik-baik saja. Sedangkan Lulu berteriak agar dirinya bertahan dan dapat menang melawan monster tersebut. Yanxi yang melihat anak didiknya dalam bahaya akhirnya turun tangan. Kehadirannya menjadi sorotan orang-orang sekitar. Si reporter pun mengenalinya.
karena beberapa waktu lalu ia menjadi topik yang hangat akibat pertarungan melawan dua hero di perusahaan Kunlun dan dapat mengalahkan keduanya. Yanxi sengaja membuat Li Yuan mengeluarkan kemampuannya agar rencana yang ia buat berjalan lancar dan mengatakan tinggal menunggu pengguna pil biru memakan umpannya. Yanxi dengan skill logamnya membuat banyak paku terbang yang siap menghantam si monster. Si monster pun menyadari hal tersebut. Yanxi pun berkata, "Monster kecil, rasakan serangan ini." Dengan cepat, paku terbang pun meluncur dengan jumlah yang banyak. Akibat serangan area yang dikeluarkan oleh Yanxi, si monster pun tidak bisa untuk menghindar. Dan terlihat 3 paku besi menancap di tubuhnya. Serangan tersebut mampu mengalahkan si monster. Li Yuan yang menyaksikannya hanya bisa terdiam. Sedangkan si reporter kagum beserta kaget karena melihat si monster kuda hanya dengan satu serangan dapat dikalahkan. Yanxi yang melihat Li Yuan sekarat langsung menghampiri dan membawanya. Li Yuan pun terlihat tak sadarkan diri. Yanxi yang melihat mayat monster pun menghampirinya. Dan kita pasti tahu apa yang akan dilakukan oleh Yanxi. Yup, benar. Dia akan mengambil orb monster tersebut. Kemampuan berhasil dirampas. Rank B. Rincian dapat berjalan di atas air dan mengendalikan arus air untuk melakukan serangan. Melihat kerja keras dan usahanya, Yanxi pun memujinya. Dia membawanya ke tepi pantai dan menurunkannya. Terlihat Nona Lulu yang sedang menjaga si gendut. Li Yuan pun akhirnya tersadar. Meskipun saat ini dia masih merasa kesakitan, yang kemudian dipeluk oleh Nona Lulu yang sejak tadi mengkhawatirkan keadaannya. Mendapat pelukan dari Nona Lulu membuat muka Li Yuan memerah karena merasa ada sesuatu yang lembut menyentuh dadanya. Kemudian para reporter datang menghampirinya dan menanyakan banyak sekali pertanyaan, yang salah satunya adalah berita yang menyebut dirinya hanyalah seorang anak manja dari keluarga kaya yang tidak bisa apa-apa. Mendengar hal itu, Li Yuan berdalih bahwa itu semua hanya berita hoax. Dari kejauhan, Li Yuan terlihat menatap ke arah Yanxi. Dia pun mengucapkan rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk melayaninya. Namun tiba-tiba mereka yang berada di sekitar dikagetkan dengan suara bernada intimidasi yang mengatakan bahwa pahlawan sebenarnya adalah dia yang datang dan mengalahkan monster dengan cepat dan tanpa pamrih. Yang dimaksud adalah Yoji atau Yanxi. Kemudian Li Yuan pun meliriknya, dan sepertinya dia sudah mengenal orang tersebut. Orang itu adalah anggota dari asosiasi hero yang meminta Li Yuan untuk ikut bersamanya karena telah melanggar hukum kemampuan dan kemudian